karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita di hari yang penuh sukacita ini, kita disapa dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dari 1 Korintus 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara, sadar atau tidak, kita seringkali seperti orang yang paling tahu. Ya, jadi ada tuh gelar-gelar orang, somebody, dia disebut dengan si maha tahu. Jadi kadang kita juga bisa, saudara, di posisi orang yang merasa paling tahu atas persoalan kehidupan orang lain. Karena kita kepo dan akhirnya itu jatuh dalam kondisi di mana kita menjadi hakim bagi kehidupan orang lain. Kita sering cepat sekali memberi penilaian negatif terhadap orang lain. Nah, saudara, kalau kita yang ingat istilah lidah tidak bertulang, ya, dimana manusia itu seenaknya saja mengatakan kehidupan atau menilai kehidupan orang lain, dan akhirnya itu tadi balik lagi jatuh kepada penghakiman. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Karena itu kita perlu berhati-hati, saudara. Kita perlu menahan diri kita, menahan perkataan kita, jangan sampai kita menjadi hakim atau menghakimi orang lain. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat menilai secara sempurna kecuali Tuhan. Paulus, hamba Kristus yang sering mendapat hinaan, dia sering banyak mengalami kata-kata penghakiman yang kasar dan menyakiti hatinya. Dan Paulus tetap menerima semuanya itu, dia tetap tangguh dan tetap berjalan dalam prinsip-prinsip yang sudah diajarkan Tuhan. Paulus tetap berdiri di atas landasan kasih karunia Allah. Karena itu, saudara, mari kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, mari kita menguasai diri kita. Jangan hanya melihat dari sudut pandang diri sendiri, tapi marilah jadi manusia yang berempati. Ya, mari kita belajar memahami kondisi orang lain. Belajar untuk berpikir secara berbeda dan biasakan untuk berkomunikasi secara terbuka. Jangan menghakimi, tunggulah hingga Tuhan datang kembali. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Mari, saudara, kita hidup dengan hikmat dari Tuhan dan menikmati kebersamaan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia dari Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, di mana Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan hari ini Engkau ingatkan agar kami jangan menghakimi orang lain dengan penilaian-penilaian dari diri kami sendiri. Kasihani kami, Tuhan, mampukan kami untuk dapat melihat secara jelas kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan berikan melalui firman-Mu, dan itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh arif lagi, boleh lagi lebih bijak untuk dapat berkata-kata, dan kami boleh bersama-sama hidup dengan orang-orang di sekitar kami dengan sukacita. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga yang hadir di dalam setiap segala sesuatu yang kami lakukan, baik itu pekerjaan para umat-Mu, para jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar tiap-tiap umat-Mu boleh bekerja dengan tekun dan boleh menerima segala sesuatu yang mereka kerjakan dengan sukacita. Dan kami juga memohon belas kasih-Mu, Tuhan, agar Engkau yang hadir dalam tiap-tiap kehidupan umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah tangan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakitnya dan memberkati setiap pengobatan atau minuman makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, agar melalui semuanya itu saudara kami menerima kesembuhan.
Kasihani kami ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Ampunkan kami dari segala pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.